Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang membuat database tracker. Tujuannya di sini, pertama, menjelaskan berbagai tipe trigger, menjelaskan database trigger dan penggunaannya, membuat database trigger, menjelaskan aturan trigger database, hapus database trigger. Tipe trigger. Trigger adalah blok PLSQL atau sebuah prosedur PLSQL yang di dalamnya terdapat tabel, view, skema, ataupun database. Diskusi secara implisit pada peristiwa tertentu. Trigger di sini dapat berupa aplikasi trigger atau database trigger. Untuk aplikasi trigger ini masing-masing kejadian dijalankan dengan aplikasi tertentu. Sedangkan untuk database trigger, masing-masing data dijalankan seperti DML atau sistem atau seperti logon atau shutdown yang terjadi pada skema atau database. Guidelines untuk desain trigger. Desain trigger ini untuk menampilkan aksi yang terkait memusatkan operasi global. Desain yang tidak bisa dilakukan trigger yaitu fungsi yang siap di-build oleh atau dalam Oracle Server dan duplikat trigger. Membuat prosedur dan memanggilnya dalam trigger jika kode PLSQL sangat panjang. Penggunaan trigger berlebihan dapat mengakibatkan saling ketergantungan yang kompleks yang mungkin sulit untuk mempertahankan aplikasi yang besar. Kemudian, contoh database trigger di sini yaitu insert into employee. Maka kemudian di sini pada trigger checksal ini akan mengecek salary saat baris dimasukkan ke tabel employee. Membuat DML trigger. Statement trigger ini berisi trigger timing yaitu untuk tabel before after, sedangkan untuk view adalah instead of. Trigger event yaitu insert, update, or delete. Kemudian tabel name itu pada tabel dan view. Kemudian tipe trigger, row atau statement, clause when ini untuk membatasi kondisi, trigger body ini adalah blok PLSQL. Trigger timing yaitu terdiri dari before untuk mengeksekusi trigger body sebelum trigger DML terjadi pada tabel, kemudian after untuk mengeksekusi trigger body setelah trigger DML ini terjadi pada tabel, kemudian instead of ini mengeksekusi trigger body bukan statement trigger. Ini digunakan untuk view yang tidak dimodifikasi. Komponen dalam trigger. Kejadian yang menggunakan trigger DML statement yang menunjukkan trigger dieksekusi ini dapat menggunakan insert, delete, update. Ini merupakan event pada trigger. Tipe trigger. Haruskah trigger body mengeksekusi masing-masing baris penyataan yang mempengaruhi atau hanya satu baris? Di sini tipe trigger terdapat dua, yaitu statement body dan row body. Statement body, trigger mengeksekusi sekali untuk kejadian trigger. Ini adalah baku. Sebuah pernyataan trigger sekali, bahkan jika tidak ada yang baris yang terpengaruh sama sekali. Maka jika tidak ada baris yang berpengaruh pada trigger ini dijalankan sekali. Meskipun tidak ada baris yang terpengaruh terhadap body trigger. Row body trigger ini mengeksekusi sekali untuk masing-masing baris yang dipengaruhi peristiwa trigger. Sebuah baris trigger tidak dieksekusi jika peristiwa trigger tidak dipengaruhi adanya baris. Maka baris trigger ini tidak akan dieksekusi jika tidak ada baris pada trigger event. Trigger body adalah blok PLSQL atau memanggil prosedur. Firing sequence ini adalah urutan eksekusi yang digunakan pada tabel ketika satu baris dimanipulasi. Statement DML di sini contohnya insert into department, yaitu memasukkan data pada tabel departemen, yaitu pada departemen ID, departemen name, dan location ID dengan nilai yaitu 400 untuk departemen ID, consulting untuk departemen name, dan 2400 untuk location ID. Maka setelah itu setelah dieksekusi terdapat satu baris, kemudian aksi trigger, nih before statement trigger. Berarti ini
statement ini dijalankan sebelum before statement trigger, setelah baris trigger, before row trigger, maka di sini setelah row trigger, maka setelah garis ini, kemudian after statement trigger, maka setelah statement ini semua. Nah, di sini statement DML untuk banyak baris yang dimanipulasi. Contohnya di sini update pada tabel employee, set salary-nya adalah salary dikali 1,1, di mana departemennya adalah 30, sehingga setelah di execute terdapat 6 baris terupdate. Di sini before statement trigger itu, ini merupakan ilustrasinya. Before statement trigger itu di sini, sebelum statement trigger, before row itu di sini, after row di sini, before row di sini, dan after row di sini. Setelah after statement trigger, maka setelah statement ini dijalankan. Sintak untuk membuat statement DML trigger. Contohnya di sini create or replace. Sedangkan or replace ini untuk memodifikasi atau update. Kemudian trigger, nama triggernya, kemudian timing, berisi before atau after, kemudian event. Event ini update, delete, insert. Ini bisa terdapat satu event atau lebih. Kemudian on, kemudian table name, kemudian trigger body. Ini merupakan blok PLSQL. Catatan, nama trigger harus unik, beda dengan trigger yang lain dalam skema yang sama. Kemudian contoh statement trigger. Sampel create or replace trigger, yaitu dengan nama secure EMP. Ini dijalankan sebelum insert on employees. Ini adalah timingnya. Kemudian bodinya if teacher state die, kemudian in, yaitu Saturday, Sunday, atau state HH24MI, tidak di antara jam 8 dan 18.00. Dan ini merupakan errornya jika tidak memenuhi kondisi di atas. Kemudian if, kemudian entry. Testing secure EMP. Di sini kita insert into, yaitu employees, kemudian values-nya. Di sini karena tidak sesuai dengan kondisinya, maka terjadi error. Error tersebut akan tampil table only during business hour. Menggunakan conditional predicate. Sini sama seperti yang sebelumnya. Then if deleting, then di sini jika deleting maka terjadi error. Jika inserting juga terjadi error. Tampilan error yaitu rise application error, yaitu error yang kita buat sendiri, yaitu dengan kode-kode error ini. Hingga you may update employees table only during normal hours. Membuat baris DML trigger. Sintaknya create or replace trigger dengan nama trigger, kemudian timing, event, kemudian di sini terdapat referensi all as all atau new as new. For each row, untuk masing-masing row, kemudian kita kasih kondisi, kemudian trigger body. Contohnya di sini yaitu create or replace trigger dengan nama triggernya adalah restrict salary before insert or update of salary on employee untuk masing-masing baris. Di sini trigger body-nya yaitu if not, jika tidak new job, yaitu jika tidak job ID-nya adalah add plus dan add FP dan salary-nya adalah lebih dari 15.000. Kemudian jika bukan itu, maka terjadi error yang kita buat, yaitu employees cannot earn this amount. Kemudian akhiri if dan akhiri trigger. Di sini menggunakan old and new qualifier. Create
replace trigger dengan nama audit EMP value, kemudian setelah delete atau insert atau update on employee, maka body trigger ini akan dijalankan, yaitu insert into audit EMP table. Pada tabel audit EMP tabel, yaitu yang diinputkan adalah username, timestamp, ID, old last name, new last name, old title, new title, old salary, dan new salary. Isinya adalah user, sysdate, old employee ID, old last name, new last name, old job ID, dan new job ID, old salary, new salary. Menggunakan old new qualified, contohnya menggunakan audit EMP table. Sini kita insert into employee, kemudian update juga. Maka setelah kita run, sebelumnya kita select username, timestamp from audit table dari tabel audit EMP table, maka di sini akan tampil tabel seperti ini. Membatasi baris trigger yaitu dengan when. Ini berarti job ID-nya adalah SRF. Instead of trigger application, instead of trigger ini seharusnya tidak boleh, karena instead of insert into my view ini tidak bisa dilakukan karena harus menggunakan instead of. Setelah instead of, maka baru bisa menginsert ke tabel-tabel. Membuat instead of trigger, sintaknya yaitu sama seperti sebelumnya, cuma kita beri instead of sebelum event. Membuat instead of trigger, kita insert dengan value, kemudian instead of insert into EMP detail, yaitu tabel EMP detail, kemudian insert. Setelah instead of insert in EMP detail, kita insert ke new EMP tanpa sebut, kemudian update new EMPS date. Perbedaan antara database trigger dan prosedur. Untuk trigger didefinisikan dengan create trigger, untuk prosedur didefinisikan dengan create prosedur. Untuk trigger visi data dictionary yaitu user trigger, dan untuk prosedur visi data dictionary user search. Sedangkan untuk trigger dipanggil secara implisit, untuk prosedur dipanggil secara eksplisit. Untuk trigger, commit rollback set point ini tidak dibolehkan. Untuk prosedur, commit rollback set point dibolehkan. Perbedaan antara database trigger dan form builder trigger. Database trigger insert into employee, maka ini dicek pada saat baris dimasukkan ke employee. Untuk database trigger ini terdapat timing seperti before, insert, row. Mengelola trigger, menonaktifkan atau disable atau mengaktifkan atau renable database trigger. Contohnya di sini adalah alter trigger, yaitu nama triggernya, kemudian disable atau enable. Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan semua trigger, alter table name, disable or enable all triggers. Mengcompile ulang trigger untuk tabel, yaitu alter trigger name, compile. Sintak menghapus trigger, sintaknya yaitu drop trigger, nama triggernya. Contohnya drop trigger secure EMP. Semua trigger akan terhapus jika tabel dihapus atau drop. Kasus trigger, yaitu menguji masing-masing operasi data trigger serta menguji setiap kasus causawan penyebab trigger untuk mengeksekusi secara langsung dari operasi data dasar serta tidak langsung dari prosedur. Menguji pengaruh trigger lainnya, atas trigger. Model eksekusi trigger dan check constraint. Mengeksekusi semua pernyataan before trigger, mengulang masing-masing baris, eksekusi semua baris before trigger, eksekusi semua baris after trigger.
eksekusi statement DML, dan tampilan cek constraint yang terintegritas. Contohnya, model eksekusi trigger dan cek constraint, update employee, kemudian set department ID menjadi 999, di mana employee ID-nya adalah 170. Integritas constraint, violation error. Ini untuk create early push trigger constraint MP3 after update on employee. Untuk masing-masing baris, maka kita insert into department, value-nya adalah 99, dep 99, 120, 2400. Kemudian untuk mengupdate-nya, sebelum kita lakukan update, maka kita definisikan dulu triggernya. Jika tidak, maka akan error seperti pada contoh berikut. Setelah kita deklarasikan triggernya, kita bisa melakukan update employee, set department ID 999, di mana employee ID-nya adalah 170. Maka setelah itu successful after trigger is. Contoh demonstrasi untuk trigger menggunakan package trigger DML into employee table. Maka ini DML ke tabel employee, kemudian audit MP3 untuk masing-masing baris. Kita lakukan increment variable. Di sini terdapat package dari varpack. Kemudian yang ketiga, ini setelah statement audit MP ini after statement, setelah statement, maka copy and reset variable, kemudian menuju tabel audit table. Setelah baris dan statement trigger, create early push trigger audit MP3 after update or insert or delete an employee. Begin if deleting, then varpack, ini merupakan package set getter satu, insert, dan jika updating, maka package set gupsal. Kemudian jika tidak, set gupd, mengakhiri if dan akhiri trigger. Kemudian untuk menulis trigger audit MP tab, after update or insert or delete an employee, begin audit EMP, kemudian akhiri trigger. Ini adalah spesifikasi package varpack. Create early push package varpack, kemudian deklarasikan. Fungsi ini digunakan untuk mengembalikan nilai dari variabel package, yaitu fungsi getDel, gins, gupd, dan gupsal, dengan returnnya adalah number. Kemudian prosedur akan digunakan untuk modifikasi nilai package variabel. Nah, prosedur ini untuk memodifikasi nilai atau mengupdate nilai, set getDel dengan parameter default sama juga dengan set gin, set gup, gupd, dan set gupsal. Kemudian akhiri package varpack menggunakan prosedur audit EMP. Create early push prosedur audit EMP, kemudian deklarasikan vdel, vins, vupd, dan upsal yang kita ambil dari nilai getDel yang terdapat pada nilai-nilai yang telah kita deklarasikan tadi yang pada varpack. Kemudian lakukan kondisi-kondisi seperti berikut. vdel plus vins, vupd ini tidak sama dengan 0, maka update where username user and table name employee and column name is null. Mengakhiri if, kemudian if jika vupsal tidak sama dengan 0, maka update audit table, maka modifikasi audit table, set upd dengan upd plus vupdsal dengan kondisi seperti berikut. Kemudian and if, kemudian kita reset global variable dalam package varpack.
seperti berikut, kemudian akhiri prosedur audit EMP. Berikut ini adalah latihan soal. Soal yang pertama yaitu tuliskan skrip membuat tabel dengan field dan tipe data sebagai berikut, yaitu tabel barang dengan fieldnya yaitu ID barang, nama, spesifikasi, jumlah, harga satuan. Kemudian tabel transaksi, fieldnya adalah nomor transaksi, ID barang, tanggal, jumlah. Kemudian untuk tabel history, di sini fieldnya adalah ID barang, tanggal, stok, dan tipe transaksi. Untuk soal yang pertama yaitu di sini kita klik tabel barang dengan field yang telah kita bacakan tadi di soal yang pertama. ID barang dengan tipe data number not null sesuai dengan soal. Kemudian tabel transaksi dengan field yang sesuai dengan soal juga. Kemudian tabel history. Dan kita escape, maka di sini terdapat tiga pesan, yaitu tabel telah tertulis, tabel telah tertulis, dan tabel telah tertulis. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu buat row trigger dengan timing before pada skala operasi DNA pada tabel transaksi dengan aturan, yaitu skala pengubahan data pada field jumlah di tabel transaksi akan mengubah data pada field jumlah di tabel barang. Artinya, field jumlah di tabel barang merupakan data stok barang pada item barang tertentu atau berasosiasi dengan field ID barang. Kemudian, skala pengubahan pada field jumlah di tabel transaksi akan dicoret pada tabel history. Khusus tipe transaksi, Anda isikan tambahan data atau ubah data atau hapus data sesuai dengan tipe DNA pada tabel transaksi. Untuk yang nomor 2 yaitu di sini kita create a list trigger dengan nama yaitu trigger barang. Kemudian kita berikan timing before insert adalah update on transaksi for each row dan declare, di mana pada tabel barang akan mempengaruhi pada tabel transaksi dan setiap updating akan tercatat di tabel history. Sekarang kita execute, maka di sini trigger created.